Ibu, saudara-saudari sekalian, ajaran Sang Buddha yang berisikan secara garis besar 3 hal, yaitu yang pertama mengajarkan kita untuk tidak melakukan apapun bentuk kejahatan yang merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain. Yang kedua mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang baik yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga makhluk lain. Yang ketiga, yang mengajarkan kita untuk senantiasa berjuang, mengikis, mengurangi, melenyapkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang buruk, yang memberikan kerugian bagi diri sendiri dan juga makhluk lain. Hendaknya diajarkan bukan untuk mencari pengikut, diajarkan bukan untuk mencari popularitas, apalagi diajarkan untuk mencari perolehan materi. Tidak untuk semua itu. Ajaran Sang Buddha ini hendaknya disampaikan kepada siapapun adalah hanya demi manfaat, kesejahteraan, dan kebahagiaan siapapun yang mendengarnya, tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Mengajarkan dhamma, menyampaikan dhamma adalah demi manfaat orang tersebut. Suatu kali Sang Buddha pernah bertemu dengan seorang pemuka agama, dan ini menjadi suatu kebiasaan Sang Buddha. Ya, beliau seringkali menemui para pemuka agama lain untuk melakukan perbincangan tentang hal-hal yang baik. Nah, suatu kali beliau bertemu dengan seorang pemuka agama bernama Nigroda, yang pada waktu itu dikelilingi oleh banyak pengikutnya, banyak siswanya. Dan pada kesempatan itu terjadi sebuah perbincangan yang mana Sang Buddha kepada Pertapa Nigroda dan juga para siswa mereka, para siswa Pertapa Nigroda, menekankan pentingnya untuk melepaskan hal-hal yang buruk, pentingnya untuk melepaskan pikiran-pikiran yang negatif, keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, kemudian juga rintangan-rintangan batin yang mengganggu konsentrasi pikiran, hendaknya dilenyapkan, hendaknya dilepaskan. Pada kesempatan itu Sang Buddha juga menekankan pentingnya untuk hidup mindful, untuk hidup berperhatian. Di akhir perbincangan, Sang Buddha mengatakan, "Wahai Nigroda, barangkali engkau berpikir bahwa Sang Buddha mengajarkan hal ini, menyampaikan hal ini agar kalian menjadi murid saya, agar kalian menjadi murid Sang Buddha." Sang Buddha menekankan jangan berpikir demikian. Jangan berpikir bahwa Sang Buddha mengajarkan dhamma, mengajarkan ajarannya, menyampaikan ajarannya adalah untuk mencari pengikut, adalah untuk mencari siswa. Tidak demikian. Biarlah yang sudah menjadi guru kalian tetap menjadi guru kalian. Atau mungkin Sang Buddha melanjutkan, Nigroda dan para siswanya berpikir bahwa Sang Buddha menyampaikan hal ini adalah supaya mereka menghentikan cara hidup mereka, menghentikan cara hidup yang dianggap oleh Sang Buddha sebagai yang tidak baik, tetapi bagi mereka adalah baik. Sang Buddha menegaskan, tidak demi tujuan itu. Apa yang telah menjadi cara hidup kalian, biarlah tetap Anda lakukan. Apa yang Anda atau kalian telah praktekkan, tetap lakukan apa yang telah dipraktekkan oleh kalian. Atau mungkin Pertapa Nigroda ini dan juga para siswanya berpikir bahwa Sang Buddha mengajarkan dhamma supaya mereka menghentikan tradisi yang telah mereka pegang selama ini. Tetapi Sang Buddha kembali menegaskan, bukan demi tujuan itu. Yang sudah menjadi tradisi kalian, biarlah tetap Anda lakukan sesuai dengan tradisi kalian. Tetapi Sang Buddha menyampaikan apa yang telah disampaikan adalah demi menyampaikan bahwa ada hal-hal yang buruk,
ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak bermanfaat yang mesti ditinggalkan. Yang mana kalau hal-hal ini yang tidak bermanfaat tidak ditinggalkan, akan membawa kepada penderitaan, membawa kepada kerugian. Dan hanya demi ini saja. Artinya Sang Buddha mengajarkan ajaran beliau, menyampaikan ajaran beliau kepada siapapun bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mendapatkan popularitas, tetapi hanya demi manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan orang lain. Dan itulah yang menjadi moto Sang Buddha pada awal beliau mengajarkan Dhamma. Demi apa? Bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, bahu jana ataya. Demi manfaat, kebahagiaan, dan kesejahteraan banyak makhluk. Itu saja. Dan bukan hal lain. Oleh karena itu, ketika suatu kali ada seorang berumah tangga bernama Upali datang kepada Sang Buddha untuk berdebat. Karena Upali ini merupakan berumah tangga murid guru agama lain. Datang kepada Sang Buddha untuk mendebat ajaran Sang Buddha. Tetapi setelah terjadi percakapan dan Sang Buddha menekankan bahwa kalau datang ke sini hanya untuk berdebat, maka jangan berdebat. Sang Buddha tidak ingin berdebat. Tetapi kalau datang ke sini untuk berbincang tentang hal yang benar, sesuai dengan kebenaran, mari kita berbincang. Nah, di akhir perbincangan mereka, Upali ini ingin menjadi murid Sang Buddha. Tetapi apa kata Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan jangan. Pikirkan terlebih dahulu. Karena Anda orang terkenal. Anda orang yang masyhur. Anda murid para pertapa lain. Jangan kemudian atas dasar ketergesa-gesaan kemudian ingin menjadi murid Sang Buddha. Pikirkan terlebih dahulu. Nah, Sang Buddha tidak kemudian dengan gegabah, wah ada orang terkenal datang kepada beliau ingin menjadi murid beliau, langsung diterima. Tidak demikian. Karena sekali lagi Sang Buddha mengajarkan Dhamma bukan untuk mencari pengikut, tetapi demi manfaat, kebahagiaan, kesejahteraan orang tersebut. Bahkan ketika Sang Buddha mau parinibbana atau mau mangkat meninggal dunia, beliau mengatakan kepada para siswa beliau, walaupun para siswa beliau menganggap bahwa Sang Buddha adalah guru di dalam sangga, tetapi Sang Buddha sendiri tidak pernah berpikir bahwa sangga itu milikku. Sangga itu adalah perkumpulan para biku. Sang Buddha tidak pernah berpikir bahwa perkumpulan para biku ini yang memang secara konvensional adalah murid Sang Buddha ini sebagai milik. Nah, apa yang ingin disampaikan Sang Buddha bahwa kemelekatan terhadap apapun termasuk mencari pengikut, apalagi mencari hal-hal yang bersifat duniawi dengan cara mengajarkan Dhamma, itu bukan cara beliau, bukan cara Sang Buddha. Maka di beberapa kesempatan, salah satu kesempatannya adalah ketika Sang Buddha berbicara berkaitan dengan salah satu siswa beliau bernama Bhante Mahakassapa. Beliau memuji Bhante Mahakassapa, memuji bahwasanya Sang Bhante Mahakassapa ini setiap kali mengajarkan Dhamma itu hanya mengajarkan Dhamma karena apa? Demi manfaat untuk yang mendengarkan. Dan Bhante Mahakassapa ini dipuji oleh Sang Buddha karena Bhante ini mengajarkan Dhamma itu tidak ada pikiran, supaya ketika saya mengajarkan Dhamma, mengajarkan ajaran, kemudian orang yang mendengarkan punya keyakinan terhadap saya. Tidak demikian. Karena kalau sudah berpikir orang supaya punya keyakinan terhadap saya, itu sudah merupakan kotoran batin. Tetapi hanya demi manfaat, mengajarkan Dhamma hanya demi manfaat, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan orang tersebut. Dan ditambah lagi adalah karena respect, karena menghargai, karena menghormati Dhamma itu sendiri. Kenapa dihormati? Karena Dhamma mengajarkan jangan berbuat jahat, lakukan kebajikan, senantiasa berjuang untuk membersihkan batin.
Dhamma yang begitu indah, yang begitu berharga, tentu patut kita hargai, patut kita hormati, dan patut kita sampaikan kepada siapapun. Tetapi bukan disampaikan hanya karena ingin supaya mendapatkan popularitas, supaya orang yakin terhadap saya, supaya mendapatkan perolehan, atau supaya mendapatkan pengikut. Tidak demikian. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya ya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, bahwasanya mengajarkan Dhamma, menyampaikan Dhamma adalah bukan untuk popularitas, bukan untuk pengikut, bukan untuk perolehan materi, tetapi sekedar demi manfaat bagi diri sendiri dan bagi yang mendengarkan Dhamma agar hidupnya lebih bahagia. Bahagia secara duniawi dan bahagia secara spiritual. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.